استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل ويجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا بالدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا جوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masih melanjutkan qaulul musannif wa khamsatun la yajuzu da'wa ilaihim, dan ada 5 orang yang tidak boleh dibayarkan zakat kepada mereka, yaitu pertama waliyuh bimalin. Pada pelajaran yang lalu sudah kita pelajari orang yang kaya dengan hartanya atau kasbin atau pekerjaannya, wal abdu dan budak, wa banu Hashimin wa banu Muttalib dan ahlul bait. Jadi Banu Hashim dan Banu Muttalib sudah kita kaji bersama pada pelajaran yang lalu. Sekarang kita menginjak pada yang ketiga, yaitu wal kafir. Dan orang kafir. Kalau bahasa hadisnya non muslim, diperhabis bahasanya namanya non muslim. Berpacu kepada hadis Rasulullah SAW yang didhawuhkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad ketika diutus ke Yaman. Kata Rasulullah, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka, anna alaihim shadaqatan, bahwa menjadi satu kewajiban kaum muslimin, shadaqatan, kewajiban berzakat.
di mana zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada orang kaya-kaya mereka berarti kaum muslimin. Faturaddu ala fuqaraihim, maka dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka yaitu kaum muslimin. Karena itu madzhab kita Syafi'i, untuk non muslim tidak berhak mendapatkan zakat. Lepas daripada di sana ada kaitan dengan firman Allah berkaitan dengan 8 kelompok yang bermasyarakat adalah wal mu'allafati qulubuhum, kan berarti mereka bisa jadi belum Islam. Tapi perlu diberi zakat untuk kemudian agar mereka mau masuk Islam. Karena bisa dengan diberikan zakat, maka kemudian mereka walaupun berangkat dari ada dana zakat yang diterimanya, kemudian mau masuk Islam. Paling tidak kalau itu adalah menjadi pendapat bahwa zakat ini bisa jadi boleh pada orang kafir, tapi sudah tentu arahannya adalah kepada orang-orang yang diperkirakan mereka perlu dibantu agar kemudian masuk Islam. Atau wal mu'allafati qulubuhum artinya memang baru masuk Islam, perlu diperkuat Islamnya. Di sini sangat tegas sekali menurut madzhab kita wal kafiru non muslim memang tidak mendapatkan berdasarkan hadis itu tadi, bahwa zakat ini diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Termasuk wa man talzamu al-muzakkiya nafaqatuhu. Nomor 4 adalah orang yang bagi orang yang bayar zakat yang wajib untuk memberikan nafkah untuk kehidupannya, karena kesehariannya memang ditanggung oleh al-muzakki, sehingga kemudian waktu al-muzakki membayar zakat apakah boleh diberikan kepada orang yang ditanggung kehidupannya? La yadfa'u ilaihim, al-muzakki tidak boleh membayar zakat tadi kepada mereka atas nama apa? Bismil fuqara wal masakin, atas nama sebagai orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Adapun kalau memang yang menjadi tanggungan kehidupannya, dinafkahinya, itu bukan atas nama orang fakir, orang miskin, tapi karena punya hutang umpamanya, atau karena dia adalah termasuk mujahidin umpamanya, maka hukumnya boleh. Karena di sini bahasanya adalah la yadfa'u ilaihim bismil fuqara'i wal masakin, atas nama orang fakir dan orang miskin. Siapakah mereka yang mantal zamhum nafaqatuhum? Orang-orang yang wajib bagi al-muzakki atau siapapun, karena apa kemudian menjadi wajib dinafkahi? Jelas siapa kalau bukan hal yang dimaklumi. Maka ada istilah dalam fikih, orang-orang yang wajib dinafkahi adalah disebut al-amudin. Al-amudin itu maknanya adalah 2 tiang yang kuat dari keluarga kita sendiri. Dan siapakah al-amudin ini kalau bukan orang tua kita sendiri? Satu. Yang kedua, siapa kalau bukan anak kita? Dan sudah tentu kenapa wajib bagi seorang harus menanggung kehidupannya
Karena ia adalah orang tuanya adalah karena anaknya. Pertama adalah karena namanya orang tua. Orang tua itu aslinya adalah justru Anda dan orang tua Anda itu, Anda dan harta Anda adalah milik orang tua Anda. Kata Rasulullah, anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu itu adalah milik orang tua. Jadi satu saat kalau kemudian kita punya harta, diminta oleh orang tua, kan gitu kan? Berikan loh, kamu kata Rasulullah dan hartamu itu adalah milik orang. Bisakah kamu membalas orang tua? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin seorang bisa membalas orang tua. Bisanya mungkin namanya berbuat apa? Berbakti. Tapi namanya membalas suatu hal yang tidak mungkin. Maka dikala orang tuanya kemudian dalam keadaan dua hal, katanya Al-Bukhari, dua hal, al-faqru wa zamanah, atau al-faqru wal junub. Orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa apa, lumpuh ya. Sehingga kemudian dia termasuk fakir. Ini kewajiban siapa jadinya? Ya anak semua nih. Ini ahli fikih memberikan persyaratan kapan namanya orang tua itu menjadi kewajiban anaknya adalah ketika orang tuanya yang dulu singingoni, yang membiayai hidupnya, membesarkan mulai kecil, masya Allah. Tahu-tahu kemudian kan apa-apa. Surah iso kerja, iso apa ya. Akhirnya kewajiban untuk memberikan nafas ya Pak. Karena aslinya kamu dan hartamu adalah apa? Milik orang tua. Sawaya-waya wong tuamu njaluk. Ya. Yo eno. Makanya kalau digoda orang tua ya, karena wong tua sih digoda ya. Ada apa? Tidak ada. Kalau terjadi itu ya benar. Itu haknya itu. Karena kita tidak bisa membalas jasa orang tua. Apalagi orang tua dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya zamanah, namanya lumpuh ya. Fakir. Ada lagi ahli fikih mengatakan awil faqru wal junun, fakir gila mizan. Sini yang rambut ya Pak, ya, harus anak. Nah, maka di saat orang tua dalam keadaan fakir dan kemudian lumpuh, orang tua dalam keadaan fakir dan maaf gila umpamanya, akhirnya menjadi kewajiban anak. Yang anak itu mengeluarkan zakat. Maka zakatnya apakah boleh diberikan kepada orang tuanya yang itu? Tidak boleh. Jadi tanggung hidupnya kok oleh zakat. Kan gitu kan yang dimaksud. Ada lagi hadis mengatakan inna min adyabi ma akal rajulu min kasbih wa waladuhu min kasbih, bahwa termasuk paling bagusnya apa yang dimakan oleh seseorang adalah justru dari hasil pekerjaannya. Itu kalau kita bicara rezeki yang paling bagus adalah
kapan seorang berusaha dengan tangannya sendiri. Maklum, karena halal. Ya, kalau toh pun kemudian ya Allah tutur gorengan ya. Makanya kalau sudah bicara begitu, justru kemudian orang-orang yang nggak punya itu ada hubungan dengan sebuah hadis inna minadz dzunubi dzunuban, bahwa di antara dosa itu ada namanya dosa la yukaffiru as-shalatu wala zakatu wala siyamu wala hajju wala umratu walakin yukaffiruha al-humumu fil ma'isyah. Ada dosa itu tidak bisa dihapus oleh sholat, tidak bisa dihapus oleh zakat, tidak bisa dihapus oleh puasa, tidak bisa dihapus oleh haji, tidak boleh dihapus oleh umroh, tapi bisa terhapus oleh susah dari rezeki. Susah dari rezeki bisa menghapus segala-galanya. Jadi dengan kawan mengira dengan suar keluar tapi syaratnya apa? Sing sabar lan rimo. Ada tuh orang-orang fakir masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya loh ya. Jadi kalau kemudian namanya paling bagusnya hasil pekerjaan, rezeki hasil pekerjaan, ya sudah tentu bahwa walatuhu min kasbih, anak itu adalah dari hasil kerjanya ya. Rasulullah mengatakan justru anak itu ya adalah termasuk hasil kerja usaha daripada orang tua. Kalau nggak ada orang tua nggak ada apa? Anak. Maka Rasul mengatakan anta wa maluka liwalidik, kamu dan hartamu itu adalah milik kedua orang tuamu. Inna auladikum min atyabi kasbikum, bahwa anak-anakmu adalah termasuk paling indah bagusnya pekerjaanmu. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah daripada hasil kerja berupa anak-anakmu. Selanjutnya sudah tentu siapa lagi kalau bukan orang-orang terdekat yang memang ada dalam link kita seperti satu keluarga. Pertama adalah bapak dan ibu, tapi yang lain bisa jadi adalah saudara kita, saudara perempuan kita, saudara adik kita, sing orang duwe. Masa ujar kalau punya tanggungan istri. Punya tanggungan istri. Istri? Nanti istri nanti ya, belum dibahas. Ini pertama orang tua ya. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, yadul mu'ti al-ulya wabda biman ta'ul, tangan seorang yang memberi itu adalah tangan di atas. Maka mulailah dengan siapa yang kamu menanggung kehidupannya. Siapa? Ummaka, ibumu, wa abaka, bapakmu, wa ukhtaka, wa saudara perempuanmu, wa akhawaka, dan saudara lakimu, summa adnaka, kemudian masih ada hubungan kerabat yang dekat dengan kamu. Sudah tentu menjadi kewajiban namanya keluarga bersama. Kalau ada kemudian di antara keluarga kita yang memang harus bantu, ya harus dibantu. Bagi yang bisa membantu, atau kalau tidak bisa membantu, tidak bisa membantu, paling nggak urunan bantu. Karena tidak mungkin kita punya saudara sendiri, punya keluarga dekat sendiri dicelelerno sampai. Akhirnya sekarang kita bicara tentang orang tua yang menjadi tanggung jawab kita. Sudah tentu dia tidak mendapatkan apa? Zakat. Tapi kalau orang tua kita itu adalah punya utang ke Allah. Nah, tadi kan atas nama
fakir dan miskin. Tapi kalau kemudian memang orang tua kita punya utang, terus boleh nggak? Tapi ojo wongi, kowe sing ngutangi. Ya, memang kan begitu kan kalau bicara masalah orang punya utang, jangan diberikan sama orang yang punya utang. Disimpan loh, kok sudah bayar, sudah bayar lah. Jadi langsung diberikan kepada yang mengutang. Atau katakan orang tua kita itu adalah pejuang, fisabilillah, maka kita boleh apa? Membayarkan zakat kepada beliau yang sebagai apa? Mujahid fisabilillah. Yang kedua adalah anak wa amal mauludu. Fatajibu nafaqatuhu misalnya. Sekarang kita bicara anak, tadi kita bicara orang tua, sekarang bicara tentang anak. Ahli fikih mengatakan dengan tiga persyaratan. Al-faqru, karena kefakirannya, wasigharu, dan karena masih kecilnya, maklum, karena masih ditanggung kehidupannya. Awal faqru wa zamanatu, atau kefakiran dan kelumpuhan. Awal faqru wal junun, atau fakir dan gila. Ya maklum, siapa yang harusnya biayai? Punya anak gila, belum dia sih. Bisa orang lain. Yang ngurusi siapa? Ya orang tuanya. Orang tuanya sebagai muzaki, sekaligus kemudian jangan dibayarkan zakat itu kepada anaknya yang sifatnya itu tadi. Sekian banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya terkait dengan anak yang wajib nafkahi adalah firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha'ah. Kita bicara tentang orang-orang tua yang sedang menyusu kepada anak-anaknya. Menyusu anaknya ini haulaini kamilaini, usahakan sampai 2 tahun sempurna. Liman arada an yutimma ar-ridha'ah, bagi orang yang menghendaki untuk menyempurnakan penyusuan terhadap anaknya itu, mestinya menurut syarak usahakan sampai berapa tahun? 2 tahun. Susu murni. Kalau kepingin anaknya menjadi anak yang insya Allah tetap sehat selama-lamanya, karena masih nyusu dengan ASI sempurna. Kalau kembali kepada syarak ini, mestinya ibu harus sabar, Pak. Nyusui anaknya berapa tahun? 2 tahun. Sekarang bisa begitu Pak? Enggak ya? Sekarang selalu berpacu kepada kata dokter. Makanya 6 bulan dirodai gedang misalnya. Ya. Mestinya tidak seperti itu, karena di satu sisi dengan nyusu 2 tahun ini, di sini kita akan bisa memberikan gambaran bagaimana kandili anak karo wong tua. Itu diperlukan, dan kasih sayang orang tua terhadap anak itu memberikan bekas yang sangat positif terkait dengan perilaku anak itu sendiri. Apalagi karena asinya ibu sendiri. Jangan-jangan susunya sapi. Ganti sapi loh ya. Kenapa mestinya anak enggak ada yang nyusui, mestinya gantinya orang apa sapi? Maka dengan adanya pergantian yang nyusui orang itu, sampai kemudian akhirnya dia menjadi dulur sesuson, karena tetap dari susu orang ya, karena tidak ada diganti susu. Nah, kemudian sekarang kan tidak ganti apa? Susu sapi. Makanya jangan salahkan ada sifat kesapi-sapian.
Nah, ada hukum ar-radha'ah. Kembali kepada jasanya yang menyusui luar biasa. Setelah punya jasa 9 bulan mengandung kepada anaknya, Masya Allah. Yang wahnan apa? Ala wahdin. Maka kemudian selanjutnya wa alal mauludi lahu rizquhunna, otomatis sebagai balasan maka kepada anaknya nanti pada saatnya namanya ibunya sendiri. Siapa kalau bukan dia yang menanggung kehidupannya, rizkinya, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, juga dengan memberikan pakaian pada ibunya. Ya, Masya Allah, ini kewajiban secara fikih syara yang seperti itu. Dari sini kemudian arti anak itu sendiri berkewajiban bagaimana kepada orang tuanya, dan akhirnya kemudian juga demikian namanya orang tua kepada anaknya. Kembali pada pembahasan zakat, bagaimana bolehkah diberikan zakat kepada orang yang ditanggung kehidupannya atas nama kefakiran dan kemiskinan, memang tidak boleh. Tapi kalau menggunakan alasan bawah yang lain maka hukumnya apa? Boleh. Selanjutnya wa nafaqatur raqiqi, dan nafkah ar-raqiq, budak. Budak jangan disamakan dengan membantu. Di zaman perbudakan memang budak itu adalah orang yang kemudian dalam taraf kehidupannya waktu itu adalah bagaimana karena dimiliki oleh seseorang karena sesuatu dan lain hal, karena mungkin karena kalah perang atau karena diantaranya. Maka dulu itu jadi kalau orang ingin kaya itu kan bukan dengan pekerjaan yang gampang mudah dapat uang itu kan, angan-angan nih duit budak ya tidak ya. Jadi makanya jangan heran kalau dahulu itu orang tuh angan-angan perang nih, ini perang menang oleh budak, karena satu-satunya cara untuk secepatnya orang jadi kaya itu adalah dengan mendapatkan budak, karena tawanan, karena perang, ini hasil. Tapi alhamdulillah kemudian bagaimana Rasulullah menggarap masalah ini sampai tuntaslah namanya perbudakan, sehingga kemudian tidak ada. Kalau tokoh pada zaman khilafah Islamiyah masih berjalan, tapi itu kan lambat laun, kemudian perbudakan menjadi terkikis dengan sendirinya. Saat-saat namanya budak dengan harus melakukan pekerjaan untuk siapa? Majikannya. Memang murni pekerjaan itu untuk majikannya, tanpa kemudian si majikan harus kemudian membayar ya. Jadi nggak ada bayaran, nyambut gawe apa saja itu hasilnya dikembali kepada siapa? Ini namanya perbudakan. Dari bagaimana Rasulullah kemudian subhanallah memberikan tempat budak itu supaya orang ngerti siapa sih budak itu. Sampai Rasulullah mengatakan ikhwanukum hawalukum, ikhwanukum hawalukum, iku mono dulurmu dewi, hawalukum yaitu pembantu-pembantumu atau budak-budak. Jadi bahasanya Rasulullah untuk mengangkat derajat budak di pada majikannya itu tidak seperti kapan namanya budak ya budak, tapi Rasulullah mengangkat derajat budak bagaimana harus mendapat perhatian daripada majikannya. Rasulullah mengatakan ikhwanukum khawalukum. Dalam ilmu nahwu itu ikhwanukum khabar muqaddam, haul khawalukum mutadam akhir. Itu ngono dulurmu dhewe lho. Budak-budakmu itu ngono dulurmu dhewe ora sapa-sapa. Ojo anggap itu budakmu, anggap peniru dulurmu dhewe. Memang ja'alahullahu tahta aidikum, Allah menjadikan budak-budakmu itu adalah dalam kekuasaanmu. Dan
mau tidak mau karena kamu majikan dan dia adalah budak, begitulah kehidupan ini. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa saudaranya di atas kekuasaannya, falyut'imhu mimma yat'am, maka hendaknya ia memberikan makan kepadanya daripada apa yang ia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, hendaknya memberikan pakaian kepadanya daripada ia sendiri yang juga memakai pakaian itu. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan kalian membebani budak-budak itu ma yaghlibuhum, apa yang kemudian ia tidak mampu melaksanakannya. Fa'in kallaftumuhum, kalau kalian juga harus membebani pada mereka, fa'iluhum, itu ngono, itu dijarno ai. Itulah Rasulullah SAW. Sekarang karena budak ini adalah memang semuanya milik ada majikan, maka apakah budak boleh menerima zakat? Tidak boleh, karena menjadi apa? Tanggungannya. Menjadi apa? Tanggungannya. Jangankan namanya budak yang tidak jadi tanggungannya. Kucing wae. Ya. Kucing aja Pak. Yang belibet oneng omahe, ya, itu kan juga wajib Bapak dikai mangan ya. Nah, ini ukurannya begitu. Jadi akhirnya ada hubungan dengan, karena sudah menjadi kewajiban tanggungannya, kembali memang dia memang apa? Tidak berhak untuk menerima zakat. Ya, sementara kalau yang namanya pembantu rumah tangga, ya, kemudian setiap bulan mendapatkan apa? Gaji tersendiri. Dan dia dapat gaji, bukan menjadi kewajiban Allah. Cuman ya semua sore itu pembantu, kemudian bayar mangan dewi. Ya, karena etika itu seperti inilah, ya. Namanya sifat kasih sayang itu, ya, kalau kita bicara masalah status, memang status budak dan status pembantu nggak sama, kan artinya orang itu kerja, cuman dia bukan berarti kemudian karena kerja kemudian pulang kerja, ini dulu saya nggak kewajiban apa ngasih makan, bagaimana dikte. Nah, kan begitu kan. Jadi karena haknya kerja lain dengan memang budak itu seperti itu. Jadi kalau pembantu itu umpamanya Anda tidak membayar zakat untuk dia, nggak masalah. Tidak membayar zakat untuk dia karena sudah apa dibayar. Tapi mentol buatan kita. Nah, ini mungkin perhitungannya mentol, terus dibayar, terus tak bayar. Kamu kan sudah kita bayar. Jadi di sini, jadi kalau kita bicara masalah kesosialan ini, walaupun statusnya berbeda, yang tadi kalau budak itu adalah memang karena sudah menjadi tanggungannya, maklum karena segala pekerjaan semuanya untuk si majikannya, tapi bukan berarti kemudian kalau statusnya bukan budak, tapi membantu yang sudah dibayar, maka kemudian pembantunya kok sampai tidak dipekno zakat, diberi zakat, itu saja sudah jadi. Masalahnya adalah kalau tadi jangan diberikan sama dia, tapi kalau membantu apa? Boleh apa enggak? Kan tadi akadnya apa sih? Kerja apa kayak budak? Kerja. Kalau kerja berarti apa? Ya. Dia kemudian bisa menerima zakat apa enggak? Ini bisa bayar ono zakati. Bisa.
bayar ono zakat. Kalau bisa tuh zakatnya kalau ada zakat fitrah maunya mau bayar ono. Tapi kalau ia harus terima karena dia adalah akadnya akad kerja. Tapi akad kerja pun juga berarti Anda kemudian harus saklek terus gak iso ya. Karena itu dalam Islam. Jadi jangan gitulah ya. Tadi karena kalau sudah bicara masalah kita dan siapa di bawah kita, memang kehidupan ini dibuat oleh Allah wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kata Allah, menjadi ketentuan kami, itulah namanya orang. Ketika namanya rezeki itu, kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku sing bagi rezeki aku. Fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kemudian mau tidak mau ada yang orang oleh Allah ditentukan namanya dalam kedudukan dia di atas, dan ada orang yang kemudian diletakkan kedudukannya di bawah. Ada namanya maqamul istifa, ada maqamul iqtida. Maksudnya tidak bisa, mesti ada di atas apa di bawah. Itu sunnatullah tabaraka wa ta'ala. Jadi karena itu ada orang tua, ada anak, ada kiai, ada murid, ada guru, ada murid, ada bos, ada karyawan, ada dokter, ada. Itu namanya warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kata Allah, liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Justru Allah menjadikan ini agar kemudian sebagian dari mereka pada yang lain itu saling membantu, saling berkebutuhan. Jadi tidak mungkin orang kaya nggak ada orang miskin, orang miskin nggak ada orang kaya, orang murid nggak ada guru ini, orang guru nggak ada murid. Ketentuan yang perlu kita pahami adalah liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Kalau namanya sukhriya saling membantu. Kalau sudah saling membantu, kemudian ada tangan yang di atas, ada tangan yang di bawah. Ya harus begitu. Makanya kemudian hidup ini adalah kemudian harus berbuat sosial. Kalau tidak, maka manusia akan disebut makhluk apa? Sosial. Sosial itu artinya karena saling berkebutuhan. Pada akhirnya kemudian justru untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baru orang itu kalau kemudian karena itu ada hubungan namanya dengan Allah secara vertikal, plus harus ada hubungan dengan Allah harus secara horizontal. Tutuplah dengan Allah, inna a'tainakal kautsar. Terus pertama apa? Fasalli. Kemudian yang kedua apa? Wanhar. Fasalli hubungan apa? Vertikal. Wanhar berkorbanlah. Korban itu orang korban piti atau korban istilah wanhar. Kenapa menggunakan wanhar dan sembelihlah apa? Korban. Artinya ukurannya korban itu ya pasti kambing ya paling enggak. Terus selanjutnya apa? Sapi. Sapi regane piro? 20 juta. Ada korban piti? Bakal piti. Tersirat dari wanhar, maka apa? Berarti sing loman, kaya lomane wong korban, gitu ya. Kaya lomane wong korban itu duwe akeh. Paling enggak kalau kambing berapa? 3 juta. Kalau sapi jadi di sini artinya wanhar itu sing loman, tidak sekedar kemudian
Maka dari mulai wanhar ini mesti kita harus berkorban pada orang lain. Disitulah arti zakat. Ya. Paling enggak sudah bisa maka orang berzakat itu adalah batas orang dikatakan tidak bakhil karena dia apa? Selama ada orang tidak membayar zakat berarti apa? Bakhil. Kalau ada orang nggak membayar zakat berarti capnya apa? Cap pikir. Wal bakhilu kata Rasulullah, al bakhilu ba'idun minan nas. Orang kikir itu jauh daripada orang. Ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Kemudian ba'idun minal jannah. Kata Rasulullah, as-sakhiyu, orang yang loman itu qaribun minallah, qaribun minan nas. Telah karo menungso, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, ba'idun. Wala jahilun sahiyun, orang bodoh loman. Kata Rasulullah, khairun, jauh lebih baik min abidin bakhil, tukang ibadah tapi medit, batu ireng, mutas terus, tapi mau ditis setengah mati. Iku wong goblok, loman lu apik, tinimbang wong apa? Ahli ibadah tapi apa? Innallaha jamilun, Gusti Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, mencintai namanya keindahan. Sahiyun, Allah itu maha loman, yuhibbus sahah, mencintai apa? Kelomanan. Nadifun, Allah itu maha bersih, yuhibbul nadhafah, cinta kepada kebersihan. Karena itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi dua hal itu pasti sudah. Kemudian zakat itu sendiri, ada zakat itu paling mudah, paling ringan berapa? 1/40. Kemudian selanjutnya ada berapa? 20. Ada lagi kemudian apa? 1/10. 1/10 itu kewajiban. Kewajiban itu kalau nggak dilaksanakan berarti dia bakhil. Sementara ada namanya infak. Kepanjangan daripada zakat itu adalah infak, namanya apa? Sedekah. Kalau sedekah itu berarti kesadaran apa kewajiban? Kalau kesadaran itu berapa? Wong aku zakat wae ana sing 1/10, kok infak sakarepe ora cocok. Paham? Ada zakat kewajiban berapa? 1/10. 1/10 itu kewajiban. Sekarang kalau kesadaran, karena kita ngerti namanya infak sedekah itu pada dasarnya adalah niru akhlaking Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita sehari-hari membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu maha kasih sayang. Pindiro muni Ar-Rahman-Ar-Rahim muni doa ya gak kasih sayang jelas. Baca Bismillah sehari berapa? Harus ngombe Bismillah. Bisa deh. Tapi kok medhit apa? Mbok niru akhlake Gusti Allah Rahman Rahim. Niru Allah. Jadi sebetulnya yang namanya kelomanan itu adalah kembali kepada kata ulama niru akhlake Gusti Allah Rahman Rahim. Yang Rasul mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi
yarhamkum ma fis sama. Orang-orang yang berbuat kasih sayang itu dikasih sayang oleh Allah yang Maha kasih sayang. Maka irhamu ma fil ardi, kasih sayangilah orang yang di bumi, yarhamkum ma fis sama. Jadi nilai loman yang itu niru akhlak yang Gusti Allah itu justru lebih banyak orang menjadi dekat dengan Allah karena niru akhlaknya Gusti Allah. Jadi diantaranya karena Allah senang kepada orang yang berbuat kasih sayang. Jadi kalau ada cerita apa? Cerita pelacur apa? Maling minum apa? Anjing. Itu profesinya apa? Pelacur. Kok bisa diampuni oleh Allah? Apa? Karena apa? Niru Rahman Rahimi Gusti Allah. Kira-kira dia itu orang loman terus apa waktu anjing dok? Subhanallah, dia seorang pelacur ya. Tapi waktu itu kemudian menemukan anjing lagi melet-melet kehausan ya. Sementara ada namanya sumur apa? Tidak ada timbanya, tidak ada tangganya. Tapi dia punya suatu itu waktu itu dok. Karena waktu itu yang di hati tersentuh, saya harus memberikan minum apa? Anjing ini kalau udah mati. Sementara sumurnya apa? Tidak ada timbanya, tidak ada tangganya. Dia punya sepatu, nekat dia, udah nyemplung sama apa? Sama sepatunya digigit. Ini nyemplungnya gampang, munggai. Sambil mos-mosan. Ya kalau nyemplung 6 meter nih, 20 meter kalau. Walhasil dia naik rengkel ya. Ya Allah, sambil si anjing menunggu apa? Di mulutnya apa? Sumur. Alhamdulillah sampailah kemudian air itu kemudian bisa diberikan pada anjing. Dia kemudian apa? Mati. Akhirnya apa? Dia diampuni oleh Allah. Ini kalau orang jadi makanya ar-rahimuna yarhamumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata ar-rahim itu minar rahim. Sementara ada ar-ruhama. Beda ar-ruhama, beda apa? Ar-rahim. Ar-rahimuna wa'i ar-rahim. Ar-rahimuna bukan ar-rahim. Ar-rahim jamannya ruhama. Kalau ar-rahim man qallat rahmatuh, orang yang memang sedikit kasih sayangnya, pernah sekali dua kali melakukan kasih sayang, itu ar-rahimuna. Itu pun sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Sementara ada orang ar-rahim sangat-sangat selalu berbuat kasih sayang. Lain lagi Rasulullah bersabda innama yarhamullahu ibadihi ruha. Pasti Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang berbuat selalu akan kasih sayang. Jadi kalau ar-rahim saja sudah mendapatkan janji kasih sayang Allah seperti pelacur yang minum anjing. Sementara kalau ada orang keseharian, masya Allah, selalu berbuat kasih, maka pasti Allah memberikan apa? Kasih sayangnya. Pakai innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Pasti Allah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang selalu berbuat kasih sayang. Jadi makanya di sini kemudian bagaimana zakat dan aplikasinya, zakat dan pengaruhnya. Akhirnya kemudian kewajiban zakat ini akhirnya kalau kita bicara masalah kepanjangan zakat, kenapa ada zakat, ada sedekah, ada infak, kemudian kullu ma'rufin sedekah, kullu ma'rufin sedekah. Jadi kepanjangan zakat yang disebut sedekah, jadi infak, jadi kemudian sedekah, kemudian kullu ma'rufin sedekah.
setiap kebaikan itu adalah sedekah. Subhanallah. Sampai akhirnya kullu ma'ruf sedekah. Jadi hanya ketemu kita dengan orang lain dengan wajah yang sempurna. Itu sudah namanya sedekah. Kita tahu ada orang kemudian butuh diangkatkan kopernya, sedekah. Hanya menunjukkan jalan mana rumah, alamat dia adalah sedekah. Jadi akhirnya kemudian memang namanya as-shalah wa zakah ini suatu hal yang jangan hanya dikatakan itu adalah jadi hubungan vertikal sosial, tapi sebetulnya panjang sekali. Alhasil akhirnya kemudian orang ini ketika mendapatkan nikmat yang banyak, kata Allah, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dua ini orang kemudian menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada wanhar, kata Sayyidina Ali, wanhar, kata fasalli, maka salatlah. Wanhar, letakkan tanganmu waktu di dada itu pada posisi lehermu, kata itu. Fasalli wanhar, ada cara diantaranya meletakkan tangan waktu setelah takbir Allahu Akbar. Posisinya berapa? Riwayatnya banyak. Ada riwayat pada dada, ada riwayat di atas dada, ada riwayat di pusar, ada riwayat di bawah pusar. Bahkan ada riwayat karena wanhar letaknya adalah di mana? Di leher. Allahu Akbar. Surat terus mawon. Ngono yo. Iku kok ya pemain. Ngaji lah betul-betul ya. Tambah pinter, tambah boten melok wonge. Jadi jenengan mungkin nanti ningali ono salat Allahu Akbar. Yarno, tapi itu apa wae. Dan kembali wanhar maknanya siji maneh. Nek nalika ndonga miniyo parakno lehermu. Fasal itu maknanya termasuk juga bisa doa. Nah, karena adabnya doa sampai juga diantaranya kalau doa letakkan tanganmu pada lehermu. Karena doa itu diantaranya sunnahnya, adabnya mengangkat tangan. Mengangkat tangan posisinya di antara paling sempurna adalah ini. Paling enggak kemudian agak maju. Tapi banyakkan berobos. Ini loh itu gitu. Paham? Banyakkan biasanya ini ya. Diangkat. Kadang-kadang orang doa saya doa malas gitu. Doa mesti serius loh. Amin. Jadi malaikat itu doa malas itu ya. Terus ini. Setiap doa seperti doa itu masya Allah ada aturan adabnya. Kalau doa biasa maka pepetkan dua telapak tangan. Kalau perlu diangkat ditarik mana ke arah leher. Nah, ya gitu. Ada lagi kalau doa di atas mimbar ini. Nah, jadi mimbar begini. Jangan mimbar itu apa? Mimbar Masya Allah aslinya gitu. Kalau di atas mimbar begini ya. Kalau kayak istisqa ini. Kalau sebelum sholat, sebelum takbir ini. Kan sebelum takbir ada doa juga. Apa doanya? Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakat sholihin. Itu doanya ini sahiran yadaihi. Kalau di atas mimbar begini. Kalau biasa-biasa, kalau makan seriusan mangan yang ini. Ada beturu, nggak usah seriusan. Nah, kadang-kadang kemudian ada doa yang orang jadi beda.
biasanya orang Muhammadiyah itu kalau khutbah gini ya, kalau NU nih ya, jadi foto-foto ono dari foto-foto ono dari ketemu di betul ngaji itu betul Muhammadiyah itu sampai akhirnya ono sholat NU kata Muhammadiyah ya, Allahu Akbar pergi loro, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi kasih. Jadi ini NU itu. Begini, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masjid Muhammadiyah. Jadi kaya ono salat Muhammadiyah lan kaya ono. Nah, sebatas kita nek ngaji insyaallah surat Iqra nunggu ilmu kita ini luas. Nyatanya wong ngaji agama tambah pinter gak tambah pinter ngaji tambah goblok. Goblok mawar. Muga-muga manfaat selamat. Ini kesudahan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.